Halo semua, perkenalkan nama saya Alisyana Fitri. Saya mahasiswa dari BINUS University Malang, jurusan Entrepreneurial Business Creation. Saat ini saya akan menjelaskan tentang model bisnis Canvas dari Jeko Donuts and Coffee. Di dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, pasti ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan yaitu bisnis model Canvas. Nah, apa sih bisnis model Canvas itu? Bisnis model Canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk-bentuk elemen visual. Konsep bisnis model Canvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 bagian yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke nama perusahaan yang akan saya buat bisnis model Canvasnya. Perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan Jeko Donuts and Coffee. Perusahaan Jeko Donuts and Coffee merupakan salah satu bisnis restoran dan waralaba yang berfokus mengkhususkan donat, yogurt beku, dan kopi, dan juga baru-baru ini mengeluarkan banyak menu baru. Perusahaan lokal ini mulai berdiri pada 26 Juni 2005 di Supermall Karawaci, Tangerang, yang ternyata bisnis ini menjadi sangat populer dan terkenal hingga saat ini. Lokasi gerai Jeko Donuts and Coffee sendiri sudah tersebar di banyak kota, baik dalam kota maupun luar negeri. Jeko Donuts and Coffee yang dikenal sebagai khususnya donat ini menjadi sukses dan juga salah satu perusahaan dalam negeri yang terbesar di dalam bidang kuliner. Kenapa saya memilih bisnis ini untuk studi bisnis model Canvas? Dikarenakan saya suka sekali dengan makanan-makanan Jeko, apalagi dengan yogurtnya. Karena yogurtnya agak berbeda dengan yogurt-yogurt lain, dan donatnya juga sangat-sangat enak sekali. Oke, di bisnis model Canvas ini saya berperan sebagai konsumen dan saya akan membuat bisnis model Canvas perusahaan Jeko. Sekarang kita akan masuk ke bisnis model Canvas perusahaan Jeko. Nah, yang pertama kita masuk ke key partners. Dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang akan mendukung perusahaan sangat diperlukan. Jika sampai saat ini Anda belum menemukan keunikan dari produk atau jasa Anda dikarenakan kurangnya networking, Anda membutuhkan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition, dan pastikan mitra utama ini akan mendukung kinerja perusahaan dan membawa keuntungan. Nah, key partners Jeko sendiri dibagi menjadi dua, yaitu supplier bahan baku yang disuplai dari PT Kurnia Mitra Duta Sintesa, PT Sinar Nido International Indonesia, pengimporan coklat dari Belgia, almond dari California, kopi dari Brazil, Kolombia, Costa Rica, Guatemala, dan Indonesia, keju dari keju dari New Zealand, dan green tea dari Jepang. Yang kedua, Jeko bekerja sama dengan Bread Talk yang merupakan bawahan mereka. Nah, yang kita masuk ke key activities. Key activities ini menyatakan kegiatan-kegiatan penting harus dilakukan agar perusahaan berjalan dengan lancar. Key activities ini berupa kegiatan untuk menciptakan dan menyampaikan value proposition ke customer, menjangkau pasar, mempertahankan customer relationship, dan menciptakan pendapatan. Kegiatan utama dalam menciptakan proposisi nilai, Jeko melakukan beberapa kegiatan
yang harus dilakukan untuk berlangsungnya kegiatan dengan cara yang pertama ada aktivitas membuat tepung di laboratorium khusus. Yang kedua ada aktivitas melakukan inovasi produk jenis baru setiap bulannya. Ada aktivitas CSR dan yang terakhir ada aktivitas proses rekrutmen dan training. Nah, poin 3 yaitu value proposition. Nah, gampangnya poin ini menggambarkan apa kelebihan produk yang ditawarkan dan kira-kira apa saja manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen bila mereka membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dalam hal ini Jeko membagi value perusahaannya menjadi 3 bagian yaitu brand, experience, dan produk. Dari brand, Jeko Donuts and Coffee memiliki konsep brand yang simple, elegan, mudah diingat, dan juga memiliki logo yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Untuk experience, Jeko Donuts and Coffee bukan hanya menjual satu produk, tapi menjual berbagai produk makanan lainnya di tempat yang nyaman serta variatif yang selalu up to date. Yang ketiga ada produk, ciri khas donat yang dimiliki oleh Jeko bentuknya tipis dan lembut yang memiliki topping berbeda dari donat yang pernah ditawarkan di Indonesia. Jeko juga menawarkan kopi yang berkualitas tinggi dan yogurt yang rasanya sangat unik dengan harga yang lebih murah. Nah, kita sekarang masuk ke customer relationship. Sesuai namanya, artinya hubungan dengan konsumen. Poin ini menuntut untuk menyiapkan sebuah wadah yang cocok sebagai penghubung antara perusahaan dan konsumen. Nah, Jeko sendiri memanfaatkan strategi consumer experience yang merupakan model pemasaran yang diikuti oleh customer equity. Selain itu, Jeko Donuts and Coffee juga mengadakan berbagai event tematik seperti lomba-lomba dan juga menyelenggarakan kegiatan amal di mana murid-murid yang terlibat akan menjual donat dan keuntungan yang didapatkan akan disumbangkan untuk amal. Nah, yang terakhir, Jeko Donuts and Coffee juga memiliki komunitas pecinta Jeko yang biasanya nanti tersebar promo-promo yang akan didapatkan. Sekarang kita masuk ke poin 5 yaitu customer segment. Di poin ini tuh kita harus menentukan siapa sih target konsumen yang akan disasar. Biasanya bisa dilihat dari tingkat ekonomi, kondisi sosial, usia, atau perilaku khusus yang mempengaruhinya. Dalam menetapkan siapa yang harus dilayani, Jeko Donuts and Coffee menentukan segmen pelanggannya dengan cara dari semua kalangan baik wanita atau pria, semua umur kecuali balita dan berfokus pada remaja-remaja, penggemar donat, penggemar jajanan, penggemar kopi dan yogurt, pelanggan yang menyukai aktivitas sosial seperti makan di kafe, pelanggan yang menyukai makanan dan minuman berbahan premium, dan yang terakhir pelanggan yang berumur 18-45 tahun dengan kelas menengah. Poin ke-6 ada key resources. Nah, sebelum membangun usaha, kamu perlu memastikan memiliki sumber daya alias key resources. Sumber daya ini merupakan modal wajib agar operasional perusahaan bisa berjalan dan target pendapatan bisa diraih. Dalam mewujudkan tujuan bisnis, di sini Jeko menggunakan cara mengelola sumber daya bisnis maksimal mungkin. Sumber daya yang dimaksud mulai dari sumber daya manusia, bahan baku, penataan sumber daya manusia dalam proses operasional, dan lain-lain. Sumber kunci yang dimiliki oleh Jeko adalah yang pertama ada Human Resources Development, yang kedua Quality Assurance, yang ketiga Store Manager, dan yang terakhir ada tenaga kerja. Yang poin ketujuh ada Channels. Channels di sini maksudnya adalah metode penjualan atau cara untuk menyajikan produk kepada konsumen. Jeko Donuts and Coffee menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi untuk menyampaikan value dengan cara berkomunikasi melalui cabang Jeko yang terdapat berbagai cabang di Indonesia maupun di luar kota, luar negara. Yang kedua, berkomunikasi melalui website resmi Jeko Donuts and Coffee. Yang ketiga, berkomunikasi melalui kontak consumer service. Dan yang keempat, beberapa aplikasi Gojek online yang tersedia seperti Gojek dan Grab. Yang poin ke-8, cost structure. Pada poin ini, kamu harus bisa merinci biaya-biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan agar key activities bisa berjalan demi menghasilkan value proposition. Nah, struktur pembiayaan bisnis mulai dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar
biaya pegawai, biaya operasional, biaya pajak, biaya bahan baku, dan lain-lain, Jeko membagi biaya struktur dengan cara yang pertama ada investasi, yang kedua ada fixed cost, yang ketiga ada variable cost, yang keempat ada overhead cost, dan yang terakhir ada economic of scale. Nah, sekarang yang poin terakhir ada revenue streams. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Revenue streams merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Jeko Donuts and Coffee yang sudah memiliki banyak cabang, baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat mendapatkan pendapatan dari penjualan donat, juga mendapatkan pendapatan dari produk-produk lainnya seperti yogurt, beku, dan kopi. Selain itu, mulai dari beberapa menu makanan dan juga berbagai macam minuman, Jeko juga menjual beberapa merchandise yang bisa dibeli di beberapa cabang yang tersedia. Yang terakhir, Jeko juga membuka gerai yang berbeda-beda di tempat, seperti mall yang membuat banyak konsumen, yang membuat penambahan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, dan juga yang terakhir ada truck yang biasanya berkeliling-keliling di suatu tempat yang nantinya akan mengundang beberapa orang dan akan menarik perhatian orang melalui truk makanan Jeko tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai visualisasi bisnis model kanvas perusahaan Jeko. Terima kasih.